Halo teman-teman pejuang PPPK 2025, selamat datang di channel ini. Di video ini kita akan membahas 15 soal simulasi kompetensi teknis untuk formasi pengelola layanan operasional, lengkap dengan jawaban dan pembahasannya. Soal-soal ini disusun berdasarkan kisi-kisi resmi dari Menpan RB dan diharapkan bisa membantu kalian dalam menghadapi tes nanti. Yuk, siapkan catatan dan fokus mengikuti simulasi ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update soal terbaru. Selamat mengerjakan. Terkait posisi pengelola layanan operasional untuk persiapan tahun 2025. 1. Apa yang dimaksud dengan pemerintah daerah? A. Instansi pemerintah. B. Instansi pusat. C. Pemerintah daerah. D. Pemerintahan daerah. E. Instansi vertikal. Jawaban yang tepat adalah C. Pemerintah daerah. Kita lihat pembahasannya. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Apa yang dibutuhkan untuk mendukung pembuktian dalam pengaduan layanan operasional? A. Laporan. B. Dokumen. C. Kesaksian. D. Penanggung jawab. E. Pelaksana. Jawaban yang tepat adalah B. Dokumen. Kita lihat pembahasannya. Dokumen diperlukan sebagai bukti pendukung dalam pengaduan terkait layanan operasional untuk memastikan keabsahan informasi yang disampaikan. 3. Apa yang digunakan pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam perpanjangan SIM di era digitalisasi? A. Sistem manajemen publik. B. Teknologi. C. Jaringan. D. Manajemen digital. E. Software. Jawaban yang tepat adalah A. Sistem manajemen publik. Kita lihat pembahasannya. Pemerintah menggunakan sistem manajemen publik berbasis teknologi untuk mempermudah layanan seperti perpanjangan SIM secara online, sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor terkait. 4. Apa yang disebut dengan permohonan perpanjangan waktu oleh warga sebelum penggusuran? A. Banding. B. Dispensasi. C. Masa remisi. D. Atribusi. E. Delegasi. Jawaban yang tepat adalah B. Dispensasi. KTA lihat pembahasannya. Dispensasi adalah permohonan perpanjangan waktu atau pengecualian dari ketentuan yang berlaku, seperti yang diajukan warga sebelum penggusuran. 5. Apa yang diperlukan guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik? A. Kedisiplinan. B. Pelatihan. C. Pembina dan penanggung jawab. D. Pengawasan. E. Kerjasama. Jawaban yang tepat adalah C. Pembina dan penanggung jawab. Kita lihat pembahasannya. Pembina dan penanggung jawab diperlukan untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 6. Apa yang dimaksud dengan profit oriented dalam konteks layanan kesehatan? A. Individual. B. Materi. C. Profit oriented dalam kemanusiaan. E. Sistem. Jawaban yang tepat adalah C. Profit oriented. Kita lihat pembahasannya. Profit oriented mengacu pada orientasi mencari keuntungan, seperti yang diterapkan pada klinik swasta, berbeda dengan puskesmas yang berfokus pada pelayanan kemanusiaan. 7. Apa yang dapat dilakukan masyarakat jika pelayanan operasional menimbulkan kerugian? A. Kerugian. B. Permasalahan. C. Perselisihan. D. Pertengkaran. E. Kesalahpahaman. Jawaban yang tepat adalah A. Kerugian. Kita lihat pembahasannya. Masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana layanan operasional melalui peradilan tata usaha negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian. 8. Apa ciri-ciri risiko kegagalan penyelenggaraan pada pelayanan publik? A. Kerugian perseorangan. B. Tanggung jawab negara. C. Tanggung jawab warga. D. Tinggi dan langsung. E. Risiko kolektif, banyak orang dan bersama. Jawaban yang tepat adalah E. Risiko kolektif, banyak orang dan bersama. Kita lihat pembahasannya.
Risiko kegagalan dalam pelayanan publik biasanya berdampak pada banyak orang secara kolektif, bukan hanya individu tertentu. 9. Apa yang termasuk dalam ruang lingkup pedoman tata naskah dinas? A. Pejabat penandatangan naskah dinas. B. Jenis dan format naskah dinas. C. Pembuatan naskah dinas. D. Pengamanan naskah dinas. E. Pengendalian naskah dinas. Jawaban yang tepat adalah B. Jenis dan format naskah dinas. Kita lihat pembahasannya. Pedoman tata naskah dinas mencakup jenis dan format naskah dinas yang digunakan dalam pelayanan persuratan. Karakter khusus dari suatu proses penyelenggaraan pelayanan publik adalah ke-10A. Pelanggan yang bersifat eksternal cukup menonjol. B. Selalu terkait dengan jenis pelayanan dalam bentuk lain. C. Kurang efisien dan efektivitas. D. Masyarakat secara keseluruhan diperlakukan tidak adil. E. Tatanan kehidupan yang tidak baik. Jawaban yang tepat adalah B. Selalu terkait dengan jenis pelayanan dalam bentuk lain. Kita lihat pembahasannya. Proses penyelenggaraan pelayanan publik seringkali terkait dengan jenis pelayanan lain, menunjukkan interkonektivitas antar layanan. 11. Apa yang termasuk jenis naskah dinas khusus dalam pelayanan persuratan? A. Nota dinas, disposisi, instruksi. B. Surat edaran, nota dinas, disposisi, catatan pedoman, berita acara, surat keterangan, dokumen surat edaran, nota dinas, berita acara. E. Berita acara, surat kuasa, surat keterangan. Jawaban yang tepat adalah A. Nota dinas, DIS. 12. Apa tujuan utama dari pelayanan publik? A. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. B. Mempermudah pekerjaan pemerintah. C. Menghasilkan keuntungan bagi penyedia layanan. D. Mengurangi jumlah tenaga kerja di sektor pemerintahan. E. Meningkatkan jumlah peraturan administrasi. Jawaban yang tepat adalah A. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita lihat pembahasannya. Pelayanan publik bertujuan untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka dengan memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak warga negara. 13. Apa yang harus dilakukan seorang pengelola layanan operasional ketika menghadapi keluhan pelanggan terkait layanan yang lambat? A. Mengabaikan keluhan karena bukan bagian dari tugasnya. B. Menyalahkan sistem yang ada dan meminta pelanggan bersabar. C. Menganalisis penyebab keterlambatan dan mencari solusi perbaikan. D. Meminta pelanggan untuk melapor ke atasan tanpa memberikan penjelasan. E. Menunda-nunda penyelesaian masalah karena bukan tanggung jawabnya. Jawaban yang tepat adalah C. Menganalisis penyebab keterlambatan dan mencari solusi perbaikan. Kita lihat pembahasannya. Sebagai pengelola layanan operasional, penting untuk menanggapi keluhan dengan profesionalisme. Menganalisis penyebab keterlambatan dan mencari solusi dapat meningkatkan kualitas layanan serta kepuasan pelanggan. Apa yang menjadi indikator keberhasilan dalam layanan operasional di instansi pemerintah? A. Jumlah pegawai yang terlibat dalam pelayanan. B. Kecepatan, ketepatan, dan kepuasan pengguna layanan. C. Banyaknya anggaran yang digunakan untuk pelayanan. D. Tingginya jumlah aturan yang diterapkan. E. Kompleksitas prosedur pelayanan. Jawaban yang tepat adalah B. Kecepatan, ketepatan, dan kepuasan pengguna layanan. Kita lihat pembahasannya. Keberhasilan layanan operasional diukur dari kecepatan penyelesaian layanan, ketepatan informasi yang diberikan, serta tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan. 15. Apa yang harus dilakukan dalam menghadapi perubahan sistem pelayanan operasional yang berbasis digital? A. Menolak perubahan dan tetap menggunakan cara lama. B. Meminta pelanggan untuk tetap datang langsung ke kantor. C. Beradaptasi dengan sistem baru dan meningkatkan kompetensi digital. D. Menunda implementasi sistem baru hingga semua pegawai siap. E. Menghindari penggunaan teknologi dalam pelayanan operasional. Jawaban yang tepat adalah
C. Beradaptasi dengan sistem baru dan meningkatkan kompetensi digital. Kita lihat pembahasannya. Dalam menghadapi transformasi digital, pegawai harus mampu beradaptasi dan meningkatkan keterampilan digital agar dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat. Itulah 15 soal beserta pembahasan untuk formasi pengelola layanan operasional. Semoga video ini membantu teman-teman dalam persiapan tes P3K 2025. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau request soal lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan sukses selalu.